Gerbang di tengah kota Prabu Mulih roboh ditabrak truk batu bara. Kebakaran di 10 Ilir diduga kuat akibat ODGJ bermain korek api. Partai Perindo solid dukung paslon kepala daerah 2025-2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Leza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Sebanyak 16 bakal calon kepala daerah di Sumatera Selatan mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang, Jumat pagi. Salah satu paslon yang diusung Partai Perindo di Pilkada Musi Banyuasin, Lusianti Syaparudin, telah melakukan beberapa persiapan dan optimis lolos tes kesehatan. Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ditunjuk menjadi penyelenggara pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah. Total 16 paslon terdiri dari Bacagub Sumatera Selatan Mawardi Yahya dan Bacawagub Sumatera Selatan RA Anita Nurihati dan 15 paslon Bupati dan Wali Kota di Sumatera Selatan. Salah satu paslon yang diusung Partai Perindo Pilkada Musi Banyuasin, Lusianti Syaparudin, menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan kesehatan di mana sebelumnya ia dan pasangannya sudah berpuasa, olahraga ringan dan istirahat secukupnya. Lusianti menjelaskan berdasarkan riwayat penyakit selama ini dalam keadaan sehat walafiat. Hal ini juga diamini Bendahara Pimda PKN Sumatera Selatan saat mendampingi pasangan ini. Siap pokoknya. Kemarin olahraga sedikit untuk persiapan tersebut dan sempat puasa tadi malam untuk persiapan pemeriksaan kesehatan hari ini. Dan selama ini yang kita tahu beliau berdua juga sehat, tidak ada penyakit-penyakit yang membahayakan selama ini. Ya biasa karena faktor umur ya paling-paling ya agak tekanan darah agak tinggi. Tapi pada dasarnya masih di bawah si normal. Sementara Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranatajaya menegaskan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan tim kesehatan dari RSMH. Hasilnya murni dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah bagian bentuk keterbukaan kami kepada teman-teman sekalian, kepada warga Sumatera Selatan bahwa proses pemeriksaan kesehatan ini memang murni dilakukan oleh tim pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Muhammad Hussein. Pemeriksaan ini diperkirakan akan memakan waktu selama 9 jam bergantung faktor kesehatan masing-masing bacakada. Dari Palembang, Mama Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Selatan pilihan Prabowo Subianto, Mawardi Yahya bersama bakal calon wakil gubernur RA Anita Nurihati Kamis sore resmi mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring, Palembang. Pasangan ini optimis mendapatkan dukungan dari warga Sumatera Selatan. Di antara ribuan pendukungnya, bakal calon gubernur Mawardi Yahya dan bakal calon wakil gubernur RA Anita Nurihati mendatangi KPU Sumatera Selatan di hari terakhir pendaftaran Pilkada Serentak 2024. Pasangan yang menyebut mata hati ini mengklaim telah mendapatkan 2,8 juta suara sah dari dukungan 40 kursi di DPRD Sumatera Selatan. Saat ini mata hati didukung 11 parpol yakni Gerindra, Golkar, PKB, PAN, P3, PKN, Hanura, Gelora, dan Garuda. Mawardi Yahya optimis mampu bersaing dengan 2 kandidat lain yakni pasangan Herman Deru Ciujang dan Edi Santana Rizky Aprilia. Ia berjanji akan mengemban amanah dan mengabdi untuk kemajuan Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya
bersama Ibu Anita. Mohon doa daripada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan nantinya Sumatera Selatan ini tentunya hatinya terbuka, memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Sumatera Selatan 5 tahun ke depan ini. Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata mengatakan saat ini telah menerima 3 paslon dan tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan. Dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, kami mempunyai 2 indikator. Yang pertama, apakah dokumennya lengkap atau tidak lengkap. Kalau dia lengkap, kami nyatakan lengkap. Kalau dia tidak lengkap, maka dokumen pendaftarannya harus kami kembalikan. Pasangan Mata Hati meminta doa dan dukungan seluruh warga Sumatera Selatan agar duet ini bisa lebih memajukan Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara pasangan Askolani Jasi dan Neta Indian resmi mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Banyuasin di antara para ketua umum partai politik pengusung dan pendukungnya menuju KPUD Banyuasin. Sebelum menuju kantor KPUD Banyuasin, pasangan Askolani dan Neta melaksanakan acara deklarasi di posko pemenangan maju menuju Pilkada Banyuasin. Pasangan ini didukung oleh 11 partai politik, termasuk Partai Perindo dan ribuan simpatisan. Setelah mendeklarasikan diri, kedua pasangan ini yakin mampu memenangkan Pilkada mendatang. Diiringi rombongan dari partai pengusung dan pendukung serta para simpatisan menuju kantor KPUD Banyuasin. Menyerahkan dokumen syarat-syarat pendaftaran sebagai cabub dan cawabub kepada Ketua KPU yang menerima dokumen persyaratan. KPUD memberikan kesempatan kepada semua cabub dan cawabub dan akan menutup pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara ini baru 2 pasangan cabub dan cawabub yang mendaftar. Pasangan Slamet Somo Sentono dan Alfi atau Selfie serta Askolani Jasi berpasangan dengan Neta Indian atau Asta. Untuk kemarin hari pertama itu 1 Bapak Slon dan hari ini 1. Kemungkinan kalau tidak ada penambahan lagi karena hari terakhir ini waktu terakhir pendaftaran di pukul 23.59. Kalau tidak ada lagi kemungkinan cuma 2 Bapak Slon. Insya Allah kami merupakan salah satu kandidat calon bupati dan wakil bupati Banyuasin periode 2025-2030. Untuk itu tentunya maksud dan tujuan kami mencalonkan diri, kami akan melanjutkan pengabdian kami untuk membangun Kabupaten Banyuasin dan dengan dukungan partai dan masyarakat, Askolani yakin mampu menangkan Pilkada mendatang. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Teddy Meliwansyah dan Marjito Bahri resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu. Pasangan yang didukung 16 partai politik ini diantar ribuan masyarakat dan simpatisan menuju kantor KPU setempat. Diusung sebagian besar partai politik, sebanyak 15 parpol dan ribuan masyarakat Oku hantarkan Teddy Marjito daftar ke KPUD Oku sebagai bakal calon bupati Oku dan bakal calon wakil bupati Oku. Haji Teddy Meliwansyah dan Haji Marjito Bahri resmi mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Oku ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti kontestasi Pilkada Oku tahun 2024. Di antara ribuan masyarakat, relawan menggunakan kereta andong dan kelilingi kota menggunakan kendaraan terbuka, pasangan yang memiliki jargon bertaji. Tiba di KPU Oku, Teddy dan Marjito disambut atraksi silat, drum band, dan hadroh emak-emak pendukung Pertaji. Teddy Meliwansyah bersama Marjito Bahri dalam kesempatannya yang sama juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan dan dukungan yang diberikan bukan rekayasa. Teddy juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat konflik tersebut dan meminta doa restu dari masyarakat Oku untuk kemenangan pasangan Pertaji.
Tidak mungkin partai itu akan mengusung bakal calon yang berpotensi untuk kalah. Jadi insya Allah dengan bantuan dukungan dari 9 partai yang ada di parlemen dan 6 partai non-parlemen, insya Allah kapal besar bisa berlayar menuju kemenangan dalam pilkada pemilihan bupati Oku dan wakil bupati Oku tahun 2020. Insya Allah. Bertaji ini bukan hanya jargon-jargon, Pak, bukan dibuat-buat bertaji wae, ya. Insya Allah bertaji ini ada makna yang dalam, ya, yaitu bersih, takwa, amanah, jujur, dan inovatif. Paslon Bertaji juga mengajak masyarakat Oku untuk sayangi Oku sesuai dengan visi sejahtera, nyaman, dan religius. Misinya sejahtera dimaknaisasi dengan kondisi derajat kesehatan dan pendidikan baik, menjadikan epicentrum perekonomian kawasan, penyediaan lapangan kerja, dan lainnya. Dari Ogan Komering Ulu, Widoria Agustino, iNews melaporkan. Sementara di Pagar Alam, pemirsa, Pilkada Kota Pagar Alam, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang didukung Partai Perindo, Alpian Maskoni dan Alfikriansyah, mendatangi Komisi Pemilihan Umum menyerahkan berkas bacalon Pilkada Pagar Alam 2024. Pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam 2024-2029, Alpian Maskoni dan Alfikriansyah yang diusung Partai Persatuan Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan didukung Partai Persatuan Indonesia, mendatangi kantor KPU untuk mengantarkan berkas pendaftaran di pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang pada hari Kamis 29 Agustus 2024. Selain didampingi partai pendukung, pasangan bacalon juga bersama partai pendukung lainnya yang diterima Ketua KPU Pagar Alam Ibrahim Putra dan anggota yang nantinya akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh KPU. Dalam konferensi persnya, bacalon wali kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan, sebagai wali kota incumbent akan melanjutkan 5 program yang sudah dilakukan selama 5 tahun yang sudah dilakukan semasa menjabat wali kota Pagar Alam, seperti stik kopi, pinjaman 0%, umroh untuk ustadz dan ustazah, bonus RT/RW, beasiswa siswa berprestasi, dan 3 program tambahan yang akan dimaksimalkan jika terpilih nanti. Beasiswa untuk siswa berprestasi tapi orang tuanya tidak mampu. Itu 5 ini kita lanjutkan. 5 kita lanjutkan dan kita maksimalkan. Ditambah lagi kita punya 3 program tambahan. Yang pertama revitalisasi drainase Kota Pagar Alam. Yang kedua revitalisasi pasar. Yang ketiga revitalisasi air bersih. 3 tambahan program. Dari Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Warga Palembang padati pinggiran Sungai Musi tonton perahu bidar. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 live di MNC TV. Kerasakti Journey to the West di MNC TV. Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 live di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Gara-gara bikin kacau istana surga, seekor kera berwarna emas terpaksa diusir. Dokter sudah mengakui kesalahannya. Dokter sudah sadar kalau dia salah. Tidak. Kerasakti, Journey to the West di MNC TV. Kerasakti sore ini, jurus membelah lautan. Kau sudah membawa mutiara pemisah air? Tentu saja, pekerjaanku selalu selesai kan? Kau memang hebat. Kerasakti, Journey to the West di MNC TV.
September berkelas hanya di MNC TV. Ini kayaknya Pak Irfan ada salah ngomong ya. Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Kita buka aibnya semua ya. Ya, saya sama Mas Rudi jadinya Nyonya Rudi. Bisa aja. Belum. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? Bumi semakin panas. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gerbang selamat datang di kota Prabu Mulih yang berada di Jalan Jenderal Sudirman roboh ditabrak mobil truk kontainer pengangkut batu bara. Diduga masuknya mobil angkutan batu bara tersebut lewat kota dikawal oknum tertentu. Video amatir milik warga memperlihatkan kondisi mobil kontainer mengangkut batu bara tanpa nomor polisi tertimpa beton gerbang kota usai menabraknya. Sopir mobil Hafi, 26 tahun, mengaku sudah sering melintas di dalam kota meski ada petugas yang berjaga. Beruntung dalam insiden tersebut tidak menelan korban jiwa meski kepala mobil tertimpa beton. Pejabat Wali Kota Prabu Mulih Elman pasca robohnya gerbang kota langsung meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan serta akan kembali membangun gerbang di lokasi air mancur dan Tugu Nanas agar mobil besar tidak kembali masuk ke dalam kota. Dari Pak Kapolres langsung langkah-langkahnya pertama kita membersihkan ini dulu supaya untuk aktivitas lalu lintas lancar. Yang kedua nanti hari ini juga kita akan menghitung berapa kerugian. Nanti dari pemerintah juga kita sikapi, nanti akan segera untuk kita bangun baru, bukan perbaiki ya, bangun. Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Ariwowo mengatakan saat ini petugas Satuan Lalu Lintas telah mengamankan supir mobil kontainer tanpa nomor pengangkut batu bara milik PT FMS usai kejadian. Untuk sementara, akses lalu lintas kendaraan dialihkan ke jalan lingkar hingga evakuasi mobil dan gerbang yang hancur selesai dikerjakan. Sekitar jam 02.00 waktu Jawa Barat, langsung mengamankan pengemudi, kemudian langsung dibawa ke kantor Lantas Polres Prabu Mulih. Nah, di langkah-langkahnya kami sudah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kemudian berkoordinasi dengan pemilik ataupun pihak perusahaan dan sudah sambung tadi pagi juga dengan Bapak Kadisub Kota Prabu Mulih sudah berkoordinasi. Dan tentunya kepada yang bersangkutan kita tetap akan melakukan penyelidikan terkait dengan Gerbang Kota Prabu Mulih yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dibangun pemerintah kota agar kendaraan besar yang melebihi tonase tidak bisa melintas ke dalam kota. Namun sayangnya, meski dilarang, masih ada saja kendaraan berat yang bertonase lebih masuk ke kota dengan menggunakan jasa pengawalan. Dari Prabu Mulih, Berry Prima, iNews melaporkan. Kebakaran di pemukiman padat penduduk terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 10 Ilir, Palembang. Jumat pagi menghabiskan 10 rumah warga. Kebakaran terjadi diduga akibat ODGJ yang bermain api di rumahnya sendiri. Warga Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 10 Ilir, Palembang pada hari Jumat lalu dibuat panik dengan adanya kebakaran di pemukiman yang padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga berjibaku padamkan api yang kian membesar. Sekitar 1 jam lebih api berkobar, petugas dan warga bisa menguasai api dan kebakaran sendiri menghabiskan sekitar 10 rumah warga. Menurut salah satu pemilik rumah yang terbakar mengatakan dirinya melihat api sudah membesar dari rumah yang ada di belakangnya, lalu api langsung merambat ke rumahnya. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan, hanya surat-surat berharga saja yang bisa diambil. Api sendiri diduga kuat berasal dari salah satu rumah warga yang diduga di dalamnya ada penduduk ODGJ yang bermain korek api. Iya, dari rumah tadi tuh yang nunggunya agak stres. Api tadi tuh pas kami nak masuk api lah besar. Diajak lagi dari belakang tuh api lah besar ni Pak. Diajak lagi gitu nak nyiramnya. Iya. Ini Bu, barang-barang yang kita selamatkan apa Bu? Cuman nak kata tembek, cuman yang tembek perlu kakak. Akibat kebakaran tersebut, ada 10 rumah yang terbakar yang dihuni 30 kepala keluarga yang terdampak dalam kebakaran ini.
Tigo nih kurang lebih 30-an, hampir 30. 30 kakak Pak ya? 10 rumah yang kena 30 kakak? Iya. Oh ya. Harapannya untuk pemerintah Pak? Ya kalau bisa ada bantuan untuk warga-warga yang kena dampak ini. Karena habis, kartu bentuknya habis. Yang terebut lagi Pak. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, namun kerugian diterima warga setempat yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pakaian. Dari Palembang, Guntur Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan masyarakat tumpah ruah membanjiri tepian Sungai Musi untuk menyaksikan secara langsung iringan-iringan kapal hias serta atraksi bidar yang merupakan tradisi tahunan warga Kota Palembang. Pesona Sungai Musi serta budaya Kota Palembang ini mampu mencuri perhatian dan event Kota Palembang yang masuk ke dalam karisma event Nusantara. Iringan-iringan kapal hias serta atraksi bidar yang merupakan tradisinya warga Kota Palembang, bak medan magnet menarik para pengunjung baik lokal hingga Nusantara. Tumpah ruah di pelataran Benteng Kota Besar hingga pesisir Sungai Musi untuk menyaksikan secara langsung ajang bergengsi tersebut. Uco Abdul Raub Dementa selaku PJ Wali Kota Palembang mengatakan Sungai Musi merupakan potensi yang luar biasa dan tidak dimiliki kota-kota lain. Ini menjadi peluang untuk meningkatkan PAD Kota Palembang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang finalnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Raden Kurleni Ukar selaku staf ahli Menparekraf bidang reformasi, birokrasi dan regulasi yang hadir untuk menyaksikan secara langsung serta membuka kegiatan tersebut seakan dibuat takjub dengan tradisi yang dimiliki warga Kota Palembang. Wajar saja dari sekian banyak event se-Indonesia, lomba perahu bidar mencuri perhatian dan menerobos masuk ke dalam karisma event Nusantara. Ini adalah untuk menumbuh kembangkan pariwisata kita dan juga UMKM kita ya dan aircraft kita. Oleh karena itu kami Pemkot ya terima kasih sekali atas kehadiran dari yang mewakili Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya Pak Sandi Uno, Ibu Sahmed ya, Ibu Staf Khusus Desa Bali yang Sahli dari Menko Parekraf. Oleh karena itu kami minta atraksi yang bisa menarik wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara karena berakar dari tradisi yang sudah budaya di sini. Jadi kami dengan memasukkan ini ke karisma event Nusantara, saya harapkan festival perahu bidar ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat di luar dari Palembang. Karena saya di Kemenparekraf sendiri rasanya baru sekarang ini tahu ada festival sekeren ini begitu ya. Palembang siap menyuguhkan event maupun wisata air yang lebih banyak lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.